Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui positivity rate COVID-19 di Indonesia saat ini sangat tinggi. Dia pun menyebut kondisi ini abnormal dan diduga disebabkan sejumlah faktor. Angka positivity rate COVID-19 di Indonesia meningkat, terakhir berada di angka 18,4%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun angkat bicara terkait hal tersebut. Dalam keterangannya yang disiarkan melalui akun YouTube Kementerian Kesehatan pada Rabu 17 Februari 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui positivity rate COVID-19 di Indonesia saat ini sangat tinggi. Dia pun menyebut kondisi ini abnormal dan diduga disebabkan sejumlah faktor. Positivity rate didapatkan dari jumlah kasus harian dibagi dengan jumlah pemeriksaan harian dan dikali 100. Positivity rate di Indonesia tergolong tinggi dan jauh melampaui standar WHO, di mana idealnya positivity rate berada di bawah 5%. Merujuk kepada perkembangan data positivity rate COVID-19 di Indonesia, Menkes menyebut ada 3 hipotesis yang harus segera dipastikan. Pertama, soal hasil pemeriksaan COVID-19 dengan hasil negatif yang tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam laporan. Hal ini secara matematis menyebabkan hasil positivity rate tinggi. Sementara itu, hipotesis yang kedua, menurut Menkes, testing yang dilakukan kemungkinan masih kurang. Oleh karena itu, Kemenkes akan segera meningkatkan jumlah pemeriksaan dengan menggunakan rapid test antigen, sehingga dengan demikian angka positivity rate bisa lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan hipotesa yang ketiga, menurut Menkes, masih ada laboratorium yang belum disiplin dalam memasukkan laporan hasil pemeriksaan secara lengkap. Terkait hal ini, Menkes memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak laboratorium di seluruh Indonesia guna memastikan laporan yang dikirim lengkap dan on time. Ya, dalam kondisi normal itu masih 20%-an. Mengapa? Nah, ada beberapa hipotesa yang kami sedang cek lagi dan kami janji akan segera sampaikan ke teman-teman sekalian sesudah hasilnya keluar. Kami mengamati bahwa banyak data mengenai hasil tes PCR, kalau itu sifatnya negatif, belum langsung dikirim ke pusat, sehingga data yang kami terima itu lebih banyak data yang positif. Kenapa data negatif ini tidak dimasukkan? Sesudah kami cek ke beberapa rumah sakit dan laboratorium, karena jumlah datanya demikian banyak, dan juga user interface atau cara memasukkan ke sistem aplikasi kita masih rumit, itu mengakibatkan banyak lab yang memasukkan data yang positif dulu, sehingga data yang negatifnya tidak dimasukkan. Karena menurut mereka yang penting kan data yang positif agar bisa diisolasi. Itu mengakibatkan bahwa positivity rate-nya naik. Itu adalah salah satu hipotesa yang kami amati dan kami akan uji. Hipotesa yang kedua yang kita lihat juga adalah memang kemungkinan yang positif sudah lebih banyak, sedangkan testingnya kita yang kurang. Ini juga sedang kita tes. Itu sebabnya untuk mencek hipotesa ini, kami akan meningkatkan jumlah pemeriksaan. Ya, sejalan dengan penerapan program PPKM Mikro ini, menggunakan rapid antigen. Dan yang terakhir, kita juga melihat bahwa banyak lab yang masih belum konsisten memasukkan laporannya. Itu juga hipotesa ketiga yang kita lihat, sehingga kita perlu nanti akan lebih berkomunikasi dengan para lab PCR di seluruh Indonesia untuk memastikan agar mereka disiplin dan memasukkan data yang lengkap dan on time. Jadi dari Jakarta, Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasum.